Iya, oke guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Selasa, guys. Tanggal 15 November jam 5 ya, hampir setengah 6 sih. Oke, hari ini kita akan membahas saham ya. Ini juga pernah menjadi saham fenomenal pada masanya ya. Kalau nggak salah di bulan Mei sampai dengan Juni, Juli begitu. Ya, ini pernah menjadi emiten fenomenal ya di masanya. Nah, emiten apa ini? Ya, SMDR, Samudra Indonesia. Ya, kita akan bedah kuartal tiganya ini dari segi rasio dan juga keuangannya. Seperti itu. Dan apakah worth it saham ini? Nah, itu pertanyaannya kan, guys. Oke, langsung aja. Samudra Indonesia ini sudah kita ketahui ya, bergerak di bidang logistik atau perkapalan begitu, dan didirikan tahun 1964 guys, jadi sudah cukup lama banget ya. Ini sudah generasi kedua kalau nggak salah, dipegang oleh anaknya begitu. Sektornya transportasi logistik, tanggal LIPO-nya 1999 ya. Sudah cukup lama juga ya, lumayan lama. Pemegang saham di publik 27%, artinya cukup liquid guys. Pergerakan harganya atau transaksi jual belinya begitu ya, lumayan rame ya kayak gitu. Sudah cukup rame begitu ya. Itu. Kemudian anak perusahaannya cukup banyak ya, ini bergerak di bidang logistik semua begitu, perkapalan. Ya, untuk income-nya sendiri paling gede di uang tambang. Ini saya nggak ngerti nih guys, yang dimaksud uang tambang itu apa guys? Kalian mungkin ada yang lebih paham. Ya, seenggaknya saya bisa pastikan memang income-nya itu banyaknya itu didapatkan dari logistik, bongkar muat di pelabuhan begitu. Dia pun juga punya kapal yang banyak juga kan untuk mengangkut peti kemasnya. Di situ income-nya, guys. Apalagi memang frac rate sendiri ya, eh, ekonomi makro, ada perang, kemudian harga komoditas juga masih mahal kayak gitu. Belum terjadi keseimbangan, guys, kayak gitu. Artinya ya masih dibutuhkan begitu loh. Ya, itu sih guys. Apalagi saya tahu bahwa SMDR ini itu melakukan kegiatannya itu sampai ke luar negeri guys, melakukan ekspor juga begitu ya. Jadi ruang lingkup ekspansinya itu sangat luas, tidak hanya di dalam negeri aja, melainkan di luar negeri. Begitu guys. Kemudian di sini ada Timur Tengah. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi. Timur Tengah, India, Asia Tenggara ya. Kemudian ya Indonesia 60%. Ya ini lokalnya 60% guys. Sisanya ya ekspor begitu ya. Sekitar 40%. Pergerakan harga saham sejak IPO. Oke, ini dia sempat stock split, split guys ya. Dan paling tinggi dia berada di ini kan di sini 3.500 ya. Tapi dia pernah, kalau nggak salah dia pernah nyentuh di 4.000 guys. Kayak gitu. Ya ini dari bulan Juli sampai dengan sekarang ya guys ya, November itu cenderung sideways. Nah, ini ada apa nih guys ya? Ya, kita langsung aja buka dari segi finansialnya dulu. Laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Di sini cara QNQ guys itu mengalami kenaikan. Yang awalnya labanya itu adalah 884 miliar ya di kuartal 2 itu menjadi 890 miliar di kuartal 3. Artinya secara QNQ ini mengalami kenaikan. Seperti itu. Bagus sih ya. Kemudian untuk secara years on years ya, di sini kita bandingkan dengan kuartal 3 2021 guys. Itu juga mengalami kenaikan guys. Kalau kuartal 3 2021 itu 394 miliar. Kemudian kuartal 3 2022 itu naik sebesar 890 miliar. Artinya di sini lebih dari berapa nih? Ya hampir 3 kali lipatnya guys. Ya hampir 3 kali lipatnya. Seperti itu. Oke, secara laba ya itu dia mengalami kenaikan secara Q&Q maupun years on years, artinya labanya bagus guys, mengalami peningkatan seperti itu, grow terus kayak gitu. Nah, dampaknya nanti apa? Dampaknya di IPS-nya ya. IPS kuartal 3 di sini sudah ada 271 guys ya. Yang awalnya di kuartal 2 270. Artinya di sini kita punya cerita untuk emiten ini itu bisa mempertahankan kinerjanya sampai dengan kuartal 3 ini. Seperti itu guys. Ya, ini bagus keuangannya, nggak ada masalah ya guys. Oke, langsung kita lihat untuk pernya anualis.
Start ya guys. Per ya 2,24. Bahkan untuk SMDR sendiri ya, itu muncul paling pertama guys, paling atas di screener yang saya buat. Ya, saya sempat beberapa waktu lalu membocorkan screener saya sendiri ya, dan itu free. Kalian bisa lihat di video saya, scroll aja ke bawah guys. Di situ saya sudah mencantumkan rasio-rasio penting, kemudian didapatkan emiten-emiten yang layak untuk dipegang. Salah satunya adalah SMDR ini guys. Bahkan muncul di trending pertama begitu di screener saya. Tapi apakah betul saham ini worth it atau enggak? Ya kita analisa lebih lanjut. Tapi kalau dari segi keuangannya guys, memang betul saham ini memang layak untuk di hold seperti itu ya. Nah, ya udah kita pastikan lagi aja apakah ini betul atau enggak. Ini pernya 2,24, artinya murah banget ini guys. Di bawah 5 itu murah ya. Kemudian kalau PBV, mana PBV? PBV 1,25 kali ya murah lah segini mah. Ya PBV-nya masih murah guys. Kemudian liabilitas 7,5, tapi total asetnya 16, artinya di bawah total asetnya bagus ya guys. Untuk liabilitasnya sendiri nggak ada masalah guys. Oke, kemudian ROE 51% guys. Oke, perlu diketahui ROE di atas 20% aja itu udah bagus. Di atas 30%, apalagi 51%, itu ya istimewa banget pastinya. Ya, ROE-nya nggak ada masalah. Ini luar biasa gede. Ya, ini juga ditandai dengan kenaikan laba yang juga naik cukup signifikan secara years on years tadi. Seperti itu ya. ROE nggak ada masalah guys, jadi bagus. Oke, jadi dari segi keuangan, kemudian rasio yang penting ya, ROE, kemudian PER begitu, liabilitas, itu juga nggak ada masalah, semuanya bagus ya, semuanya bagus guys. Nah, sekarang faktor yang paling menentukan adalah dividend yield ya. Kalau dividend yieldnya masih oke, kita masuk ya. Oke, langsung aja. Di sini anualis 1000 guys, woi udah tembus 1000 nih. Oke, 1000. Nah, ini juga ada sejarah menyakitkan ya guys ya. Di bulan Juli itu dia hanya membagikan dividen itu kecil banget guys. SMDR. SMDR cuman 12% guys. Ditutup buku tahun 2021 ya. Artinya dia bagiin DPS-nya itu 50 perak ya. 50 perak ini dia bagiin berapa kali ya guys ya? Setahu saya cuma 10 di bulan Juli, tapi kan dia juga ada interim begitu. Ya, ini totalnya 50 perak guys ya. Dan DPR-nya 12 persenan. Seperti itu. Oke, dia anualisnya IPS-nya 1000-an guys ya. Coba kalau kita hitung konvensional ya, konservatif itu dengan dilihat dari rata-rata DPR-nya ya. Rata-ratanya dia pernah bagiin 4% tambah, ya ini 4,9 kita buletin 5 ya, tambah 71 tambah 12%. Kalian bisa cek juga di RTI guys. Ini dibagi 3 data. Ya, sekitar 30% ya guys ya untuk DPR rata-ratanya begitu. Oke, kalau seandainya dia bagiin minimal aja DPR 30% guys. Berarti dikalikan dengan IPS yang sekarang 1065. Ini bagi 100. Oke, 309 adalah potensi dividen yang akan dia bagikan jika dia minimal bagiin 30%. Nah, sekarang harganya 2380 ya guys. Berarti dibagi dengan 2380. Dapat dividen yield ya 13,4% worth it. Dengan catatan dia bagiin dividen itu DPR-nya minimal 30% ya. Itu. Nah, sekarang harusnya harga wajarnya di harga berapa sih? Oke, kita hitung aja. Tadi kan 30% guys, dikali dengan IPS-nya 1065. Ini dibagi 100 guys.
Ini DPR-nya. Nah, dibagi dengan, oh sorry, ini dividennya ya tadi ya, 0,06. Ini juga lebih gede daripada reksadana guys, kayak gitu. Oke, ya harusnya harga wajarnya segini, minimal 30% aja guys ya. Minimal 30% harga wajarnya di harga 5.300-an. Jadi masih ada 2 kali lipatnya sebetulnya di harga segini. Kalian masuk di harga sekarang, room grow-nya masih apa namanya 100% lagi, bahkan lebih begitu ya, bagus menurut saya gitu. Tapi sekali lagi dengan catatan minimal dia bagiin dividen 30%, seperti itu. Nah, pesimisnya kalau dia bagiin dividen sama kayak tahun lalu guys ya, sama kayak tutup buku tahun 2021 ya kan, itu waktu itu bagiin 12%-an guys. Ini total semuanya ya guys ya, total semuanya 12%-an dikali IPS anualisnya 1065, ini bagi 100 ya dapat cepet ya. Oke, dapat cepet. Harganya sekarang dibagi 2380. Oke, dapat 5,3%. Ini adalah potensi dividen yield. Sekali lagi potensi dividen yield guys. Artinya di harga sekarang pun juga sebetulnya udah worth it. Maksudnya ya ini sudah harga wajarnya segini-gini aja. Makanya dia cenderung sideways guys. Kita lihat dari bulan Juli sampai dengan November ya harganya cenderung segini-gini aja. Paling tinggi juga dia pernah naik ya 2.900-an, 2.800, 2.900-an begitu loh. Ya. Itu sih guys. Kenapa ya? Memang dividen yieldnya ya cenderung kecil. Kalau dia historinya tahun depan bagiin lagi 12% DPR-nya. Tapi kalau dia bisa bagiin lebih lagi 30%, ya saya juga mau masuk begitu ya. Minimal 30% tapi. Ya gitu guys. Lebih baik saya memang memperhatikan dividen yield meskipun emiten atau suatu perusahaan itu mengalami grow EPS ya, EPS yang meningkat, labanya meningkat, tapi kalau DPR-nya cuma seuprit, saya juga ogah-ogahan ya. Dan saya juga yakin juga ya, yakin juga investor itu juga banyak yang pemikiran seperti saya. Seperti itu. Kenapa? Karena memang dividen yield atau return yang kita dapatkan dari modal kita yang kita masukin di suatu emiten itu ya kecil, cuman 5%-an kayak gitu. Itu sih guys. Sekarang pesimisnya di harga berapa sih? Oke. Kan 5,3 ya. 5,3 berarti ya sekarang pun juga sudah ini ya. Tadi kan berapa sih? 12% dikali dengan 1065 dibagi 100, 127 ya guys ya. 127 dibagi 0,06. Ya 2100 guys. 127 dibagi dengan 0,04 ya 3100. Oke, 2100 sampai ya susah juga sih kalau ke 0,04. Kalau ke 4% juga susah, mendingan kalian nabung di reksadana aja kayak gitu. 5% 217 dibagi 0,05. Sorry, salah. 217 tadi ya dibagi 0,0. Oh, betul nggak ya? Tadi kan IPS-nya sorry, ini kan 12 dikali 1065 dapat segini dibagi 100 guys. Ya 127 ya guys ya. Dibagi, oh ya 0, ya betul betul. Berarti kalau harganya segini ya 2100-an berarti guys, 0,06 aja udah 2100. Berarti kalau 127 dibagi 0,055 ya 2300. Ya susah juga sih guys kalau ke harganya 3000 guys ya. Ini aja udah 5%-an guys.
Kalau 4% berarti ya 3 ribuan. Berarti saya asumsikan untuk room grow-nya sendiri ya maksimal mentok-mentok ya 3.000. 3.000 aja udah mepet banget guys. Kayak gitu. Itu sih guys. Oke, ini dari segi fundamental, jadi kesimpulannya untuk keuangannya nggak ada masalah sama sekali, bagus semua ya. Kemudian rasionya juga bagus semua, ROE-nya juga gede, tadi ya di atas 51%, bahkan ini juga masuk screening saya, ya alat screening saya ini trending 1. Cuman untuk dividen yield-nya ya, pesimisnya itu belum worth it ya, kecuali kalau dia minimal bagiin DPR-nya itu 30%. Kenapa 30% minimal? Karena di atas 10% nanti dividen yield-nya. Jadi yang paling penting itu adalah dividen yield. Banyak juga emiten-emiten yang DPR-nya itu gede-gede, cuman ketika dihitung dengan harganya yang sekarang, itu dividen yield-nya kecil. Ya, saya juga ogah untuk masuk. Jadi yang paling utama itu bukan DPR, guys, melainkan dividen yield. Begitu, guys. Itu sih, guys. Kemudian kalau dari segi teknikal, ini kan dia cenderung sideways lama guys ya. Ini juga bisa dimanfaatkan bagi para scalper sih sebetulnya ya. Nah ini scalper kalau tahu barang beginian pasti masuk guys. Kenapa? Karena dia sideways cenderungnya. Nah ini dia masuk di sini 2100, ini juga sudah pernah saya coret-coret guys. Ini patah tren, kemudian 2100 naik, nah ini ke 2900 turun lagi 2200-an ya, 2100 begitu, naik lagi tipis 2500, turun lagi 2100, naik lagi begitu guys. Ini enak nih guys buat scalper nih ya. Nah tapi hati-hati ya, hati-hati, saham begini juga cenderung nggak aman juga guys ya, kalau nanti dibawa turun lagi kan terjadi. Oke. Ya, kalau kalian mau scalping di sini juga kalian bisa perhatikan kalau harganya turun lagi ke 2100, guys. Atau paling dekat sih di sini. Nah, di sini 2200-an ya. 2200-an lah ya. Itu kalian bisa masuk, kemudian 2400 begitu kalian bisa TP yang pertama, TP yang kedua di sini, guys. Kayak gitu, 2600-an. Ya, kayak gitu sih. 2620 sampai 2670. Seperti itu guys. Ya mungkin ada kalian yang menonton video ini itu adalah holdernya begitu. Ya maaf, saya sampaikan memang ya betul keuangannya bagus tapi dividen yieldnya belum oke. Karena memang dari saya sendiri, gaya saya adalah melihat dari dividen yield. Ketika dividen yieldnya masih gede, minimal di atas 10%, artinya berarti grow-nya, room grow-nya ke atas itu masih ada. Ya, dan investor lain pun juga pasti bakal ngantri di harganya. Kayak gitu sih guys. Tapi kalau untuk scalpingan sih ya, tradingan jangka pendek sih ini aman sih guys. Nah cenderung sideways. Kayak gitu guys. Oke mungkin itu aja analisa fundamental dan teknikal dari saya pada sore hari ini di saham SMDR. Jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain. See you semua, bye.